Dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, pemerintah terus berupaya memulihkan kondisi perekonomian nasional dan juga menjaga ketahanan pangan dalam negeri. Berbagai upaya yang telah dilakukan mulai menunjukkan hasil yang positif pada triwulan ketiga tahun 2020. Di tengah pandemi COVID-19, perekonomian Indonesia pada triwulan ketiga meningkat 5,05% dibandingkan triwulan kedua 2020. Saat ini, pemerintah terus berupaya memulihkan kondisi perekonomian nasional dan menjaga ketahanan pangan dalam negeri. Hal ini diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto, dalam diskusi yang disiarkan langsung dari Media Center Satgas COVID-19 Geraha BNPB Jakarta Timur pada Senin siang. Erlangga menyatakan pemerintah akan melanjutkan memberikan stimulus ekonomi pada triwulan pertama 2021 untuk menjaga daya beli masyarakat. Jadi kalau tren yang terjadi di kuartal ketiga kita pertahankan di kuartal keempat, ditambah investasi sekitar 205 triliun, baik itu investasi langsung maupun indirect melalui portofolio, melalui pasar modal. Kita ketahui bahwa indeks saham positif, kemudian rupiah juga relatif kuat, stabil, maka tentu ini memberikan suasana optimisme kepada masyarakat. Sementara itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga 2020 juga turut didorong oleh pertumbuhan neraca perdagangan. Sejumlah komoditas mengalami kenaikan seperti biji besi dan baja, lemak dan minyak hewan nabati, kendaraan serta suku cadang, mesin serta perlengkapannya, dan plastik serta barang plastik yang menyumbang 34,02% dari total ekspor non-migas Indonesia pada bulan September 2020 lalu. Nah, secara kumulatif neraca dagang Januari sampai September 2020 ini surplus 13,55 miliar US dollar. Nah, memang ini neraca perdagangan melampaui dari keseluruhan tahun 2017 dan merupakan capaian tertinggi sejak 2012. Pertumbuhan di sektor industri manufaktur juga terjadi di triwulan ketiga 2020 ini. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mencontohkan produksi mobil pada triwulan 3 sebanyak 113.560 unit atau naik 172% dibandingkan triwulan kedua. Selain itu, investasi untuk sektor industri pada kurun waktu Januari sampai September 2020 mencapai 200,9 triliun rupiah, naik 37% dibandingkan periode sama pada tahun lalu. Ketika kita bicara kuartal 2 dan kuartal 3, itu ada pertumbuhan di sektor industri manufaktur sebesar 5,25%. Nah, ini merupakan hal yang sangat positif. Sementara itu, ketahanan pangan dalam negeri pada masa pandemi disebut Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam kondisi yang terkendali. Bahan pokok seperti beras tahun ini sudah menghasilkan 31 juta ton atau surplus 6-7 juta ton. Sektor pertanian pada masa pandemi disebutnya mengalami kinerja yang cukup baik. Dan alhamdulillah 11 bahan pokok dasar yang ada, termasuk beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng dalam kendali penuh di 2020 ini. Pemerintah berharap tren positif ini dapat dijaga di triwulan keempat 2020 sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2020 bisa mencapai kisaran minus 1,6 hingga 0,6%.